spiritual secara universal, dan tasawuf di dalam Islam. Dalam bahasa dan istilahnya memang berbeda, tetapi esensinya adalah sama. Dalam ilmu spiritual universal disebut dengan unawakened atau spiritual sleep. Dalam tasawuf disebut dengan ghaflah. Apa yang dimaksud dengan spiritual sleep atau ghaflah? Itu jiwa yang lupa akan fitrahnya, jadi hidup tanpa makna, penuh dunia, tapi batinnya hampa. Jadi semuanya full duniawi. Itu disebut dengan unawakened. Selanjutnya di spiritual universal disebut dengan awakening atau the calling. Di dalam tasawuf disebut dengan yaqozah atau kesadaran awal. Nah, apa itu? Yaitu mulai merasa gelisah, mulai muncul pertanyaan, untuk apa aku hidup? Apa misi jiwa aku di dunia ini? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Selanjutnya di spiritual universal disebut dengan dark night of the soul. Di dalam tasawuf itu disebut dengan taubah. Nah, apa yang dimaksud? Yaitu mulai meninggalkan kesalahan. Nanti ada proses luka batin muncul, ada krisis eksistensial. Nah, jadi posisi terendah, posisi down seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan dark night of the soul. Nah, selanjutnya apalagi dalam spiritual universal itu disebut dengan shadow work atau inner healing. Dalam tasawuf disebut dengan tazkiyah. Nah, apa itu? Yaitu menyembuhkan luka batin, menyembuhkan trauma, mengendalikan nafsu, mengendalikan ego, menyucikan hati, membersihkan hati, seperti itu. Nah, selanjutnya di spiritual universal disebut dengan mindfulness. Dalam tasawuf disebut dengan muraqabah. Nah, penjelasannya adalah yaitu selalu berkesadaran, selalu merasa disadari oleh Tuhan, hadir penuh dan sadar dalam setiap momen. Jadi ketika makan sadar, ketika jalan sadar, seperti itu. Yang tadinya cemas, overthinking, sekarang mulai berkesadaran, seperti itu. Selanjutnya, apalagi di dalam spiritual universal disebut dengan oneness. Di dalam tasawuf disebut dengan makrifah. Nah, apa itu? Itu mulai menyadari kehadiran ilahi dalam semua hal. Cinta dan kepasrahan pun tumbuh. Jadi di sini kita selalu merasakan cinta, merasakan rindu kepada Tuhan, kepada Allah, kepada semesta. Jadi apapun itu sebutannya, itu yang kamu rindukan, seperti itu. Jadi kamu mulai ibadah, itu tidak hanya ritual, tidak hanya ingin surga, jadi memang merasakan benar-benar cinta, ingin bertemu dengan kekasih, seperti itu. Selanjutnya dalam spiritual universal disebut dengan ego death atau transcendent. Dalam tasawuf disebut dengan fana. Nah, apa itu? Nah, itu tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat. Jadi hanya Allah, hanya Tuhan yang nyata. Sehingga jiwanya tenang, lepas, tidak ada lagi keinginan diri, yang ada hanya keinginan ilahi. Tidak ada lagi kehendak diri, yang ada hanya kehendak ilahi. Jadi dalam menjalani hidup ini dia benar-benar menerima, ikhlas menjalaninya, tidak mengeluh, dan dia tidak melihat ada baik dan buruk. Karena setiap apapun yang diberikan Tuhan, itu semua baik adanya. Tahapan terakhir adalah dalam spiritual universal disebut dengan alignment atau living purposefully.
dalam bahasa tasawuf disebut dengan baqo. Jadi hidup dalam ridho. Nah, di sini adalah kamu sudah mencapai dengan hidup selaras dengan Tuhan. Jadi kalau dalam bahasa Jawa adalah manunggaling kawula Gusti. Nah, kamu memiliki jiwa yang stabil, penuh cinta, bijaksana, dan rendah hati. Nah, sampai tahapan ini memang dibutuhkan berkali-kali jungkir baliknya gitu. Jadi enggak hanya mudah ya, tapi itu memang butuh yang tahapan-tahapan luar biasa seperti itu. Dalam Hindu dan Buddhisme, filsafat Vedanta dan New Age, jadi banyak yang memandang semesta atau alam semesta sebagai kekuatan ilahi yang mempunyai kesadaran, disebut Brahman, itu dalam Hindu. Dalam praktik yang modern atau New Age, semesta dianggap bisa merespon vibrasi manusia. Jadi mereka percaya semesta bisa jadi resonator dari niat batin. Itu disebut juga law of attraction. Jadi kesamaannya adalah sama-sama melihat kehidupan ini punya keteraturan, mempunyai makna yang sama. Di Islam menekankan bahwa yang mengatur adalah Allah, bukan energi impersonal. Di dalam Kristen, Tuhanlah yang memberi segalanya. Namun ada istilah divine providence atau penyertaan Tuhan yang bisa datang melalui kejadian-kejadian hidup. Jadi di agama Kristen tidak menyembah semesta, tetapi percaya Tuhan bekerja lewat ciptaannya. Yang ketiga, pandangan spiritual modern atau non-agama. Banyak yang menyebut universe sebagai pengatur takdir yang mendengar niat atau yang mengatur jalannya energi. Jadi, tujuan tasawuf adalah kembali kepada Allah, bukan hanya tenang. Dalam spiritual universal, tujuannya bisa berbeda-beda, tergantung keyakinan ke semesta, energi, atau diri tertinggi. Bahasanya berbeda, tapi banyak proses batin yang sama. Yuk kita lihat secara luas agar tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mencela, atau tidak saling menghakimi. I love you all.